ke daerah sana mungkin tahu yang Cisangkuy. Sekarang Cisangkuy juga sedang diperbaiki. Nah, itu sekarang Udah mulai baik lagi. Tapi kalau ini yang warna-warna hitam ini tuh masih dari limbah pabrik atau gimana? bukan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya SCH TV. Hari ini teman saya ngajak jalan-jalan naik sepeda, katanya mau melihat pemandangan indah Citarum Harum. Oke, nanti ikuti ya. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan dulu guys. Hari Minggu pagi cerah. Ayo ah. Maaf ya kalau cahayanya gelap terang ini karena di perjalanan pakai otomatis ini agak sulit juga ya ngobrol naik sepeda sambil bawa HP. Tapi nggak apa-apa kalau di kampung ya. Kalau di kota itu nggak boleh, nanti ditangkap polisi loh. Kalau di sini jalannya sepi, jalannya sepi jadi nggak apa-apa. Tapi kalau di kota jangan coba-coba ya, nanti bisa celaka. Oke guys, kita sudah melewati pinggir Citarum nih. Ya, kalinya memang masih hitam sih ya, karena kemarin kemarau yang lumayan panjang ya di Bandung ini. Jadi airnya agak bukan kurang ya, airnya kering. Airnya kering, sungainya kering guys. Jadi nggak ada airnya. Ini juga mungkin air limbah ya yang hitam ini. Jadi Bandung ini belum terbebas ya dari sampah limbah, dari limbah-limbah pabrik, masih hitam dan bau. Saya nggak tahu sampai kapan nih Bandung mau bersih dari limbah pabrik. Mudah-mudahan saja pemerintah setempat bisa secepatnya memperbaiki keadaan Citarum ini. Tapi saya mau apresiasi sih, sebenarnya sekarang udah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di pinggiran-pinggirannya sudah mulai dibenteng juga. Sobat-sobat bisa lihat benteng-benteng sekarang. Jadi di pinggiran Citarum itu udah ada benteng-bentengnya ya. Tapi ya tetap aja kalau yang buang sampah mah walau di benteng gini juga dia mah tinggal lempar aja. Ini parah nih orang-orang yang buang sampah sembarangan. Yang kenanya bukan cuma dia aja, tapi seluruh masyarakat. Kalau banjir yang rugi kan semuanya kan. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Oke, kita ikuti terus ya perjalanan kita hari ini. Oke guys, hari ini sepedahannya bareng sama Mang Uyu nih, juga Kang Imat lagi beristirahat dulu di salah satu tempat peristirahatan di pinggir Citarum. Citarum Hideng. Bukan Citarum Harum, masih hideng, masih hitam. Jadi gimana pendapatnya menurut Mang Uyu nih sekarang? Ada perubahan atau masih tetap Citarum? Susah diprediksi ya. Ya sekarang aja yang kita lihat. Kalau dari arah Majalaya Ciparai udah baikan lah. Yang saya lihat itu masukan dari Sungai Sangkuy lah. Saya pantau sering kan sepeda. Yang ngeluarin aroma bau sama hitam ya dari Sungai pabrik Citarum ya. Nggak tahu dari mana. Dari Cisangkuy maksudnya? Nah, dari Sungai Cisangkuy. Oh, jadi berarti Sungai Cisangkuy masih ada banyak limbahnya ya? Iya. Oh, mungkin kurang
perhatian ya. Mungkin. Oke. Kalau ke Majalaya mah tiap hari ada terus yang mengontrol. Ini gimana menurut Kang Imat nih? Menurut Kang Imat gimana? Perubahannya apa namanya sedikit lebih baik sebetulnya, karena sebelum ada operasi Citarum Harum itu memang lebih kotor. Sekarang lebih baik. Bahkan apa namanya lebih disebut dulu Citarum itu sungai terkotor sedunia katanya. Iya. Tapi dengan adanya program pemerintah ya, program Citarum Harum, sedikit demi sedikit memang ada perubahan. Ada perubahan. Tapi harus ada kesadaran dari semua orang. Iya betul. Termasuk di sini yang peran lebih penting itu perusahaan. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan di antaranya yang daerah Banjaran terutama. Itu memang mungkin ya. Karena kalau saya lihat lebih kotor di Sungai Cisangkuy yang akhirnya Sungai Cisangkuy kan akhirnya mengalir ke Sungai Citarum juga. Betul. Mungkin di sana lebih harus ada perhatian lebih gitu ya. Bagus. Karena emang sih dilihat perkembangannya yang lain udah pada meningkat, cuman daerah itu memang Banjaran sedikit lebih bandel lah gitu ya. Bilangnya daerah harus Cisangkuy juga sekarang lebih bagus. Itu kan sedang diperbaiki juga kan itu teh Cisangkuy ya, ada normalisasi Cisangkuy. Tapi ini mah perhatian ke pabriknya ya. Ya, buang yang limbahnya itu. Jangan hanya pabrik sih, kita sendiri juga. Ya, kita sendiri juga yang buang sampah sembarangan lebih meningkatlah kesadarannya. Tadi area Singgo yang kita sedang lewati ini dulu nggak ada seperti ini itu. Tempat ini ya, ada taman-taman. Ini lebih jadi lebih buat baik, istirahat ya. Ya, kita bisa istirahat. Mudah-mudahan aja. Istirahat santai. Istirahat juga bisa melihat pemandangan area Sungai Cisangkuy walaupun hitam hitam tapi mungkin lah kedepannya mah lebih baik lagi. Siap. Oke. Sukses lah. Nuhun. Iya, sip. Jadi begitu guys, seperti yang kita dengar tadi ya. Jadi untuk ke daerah Majalaya sudah lebih baik, tapi ke daerah Banjaran katanya masih hitam melekat, bau menyengat. Nggak tahu sampai kapan nih. Mudah-mudahan pemerintah setempat secepatnya ada perhatian ya. Kalau Cisangkuynya sih udah lagi diperbaiki ya, sedang ada pensodetan yaitu mengalihkan aliran sungai baru ke wilayah Sompok ya, yang tadinya ke wilayah Sompok. Jadi jalan Cisangkuy itu nanti dibagi dua ya, karena ke daerah Sayang sering banjir juga. Dan ya harapan saya, karena sebentar lagi ada pemilihan desa terutama di Rancatungku, saya berharap ada perhatian untuk masalah sampah. Dan saya yakin pilihan saya yang sekarang akan lebih baik memperbaiki itu semua, insya Allah. Oke guys, istirahat sudah. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita naik sepeda santai. Oi, jangan lupa subscribe and like ya, dan komen di bawah ya. Selamat pagi Pak. Oh, pagi. Maaf mengganggu nih. Mau tanya-tanya nih buat vlog. Sama Bapak siapa Pak? Sama Junaid, saya Sofian ya. Mau tanya-tanya masalah ini. Citarum Harum sekarang gimana? Ya sekarang ada lumayan sih, udah ada kemajuan lah. Ada kemajuan. Sekarang kebetulan baru hujan sekali aja udah naik airnya kan. Ya. Jadi ya kesadarannya masyarakat itu sampai buang lah kan, untuk warga masyarakat juga kan. Kalau buang sembarang kan banjir, apa yang disalahkan siapa? Ya. Makanya kesadaran dirinya harus dijaga lah. Terus sekarang sampah gimana kesadaran masyarakat di daerah sini? Nah, sekitar di sini sampah nggak ada sekarang. Dia udah tahu dengan matanya sendiri, dengan lihat dia suasananya kan beda, jadi dia mungkin ya setidaknya
udah jauh lah sekarang, nggak kayak dulu mungkin. Betul, kan. betul. Kerasa sih. Kerasa sih. Ya udah lebih baik dari yang lalu. Banyak di mana-mana kan di Medan juga udah banyak kan Citarum sekarang. Betul. Memang sekarang Citarum lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang juga udah nggak ada liatin sampah-sampah, sekarang kan udah diterapkan. Udah bersih. Udah bagus banget. Udah ada tempatnya sekarang. Iya. Ada TPS 3R udah ada. Jadi sekarang udah nggak bisa ini lagi. Ya. Terus kan ke daerah sana mungkin tahu yang Cisangkuy. Sekarang Cisangkuy juga sedang diperbaiki. Nah itu sekarang udah mulai baik lagi. Tapi kalau ini yang warna-warna hitam ini tuh masih dari limbah pabrik atau gimana? bukan, ini dari ujung sana, dari wilayah kita, khususnya seperti ini udah bagus. Cuman dari ujung sana kan harus bener-bener di ini juga, jangan di tempat kita aja bagus dari atas. Ya maksudnya ini apakah dari atas dari atas kan masih proses. Masih ada proses ya. Tapi kalau dari atasnya udah bagus pasti karena kan ini posisi kita mah di bawah ya. Kita bawah jadi tergantung kepalanya kalau. Iya betul, kalau kepala bagus pasti ke bawah pasti bagus juga. Betul. Oke, terima kasih. Oh ya. Makasih Kang. Terima kasih. Nantilah saya ketemu tentara yang menjaga Citarum. Jadi Citarum sekarang lebih baik lagi karena selain dijaga oleh tentara, kesadaran masyarakat juga sudah lebih membaik lagi. Mudah-mudahan program Citarum Harum terus berlanjut dan berhasil. Lihatlah kegiatan olahraga juga sekarang dilaksanakan di pinggir-pinggir sungai Citarum. Jadi ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang berlangsung. Mantap nih, bener nih. Saya apresiasi ini hasil kerja pemerintah dan masyarakat. Memang perlu ada kerjasama ya, harus ada kerjasama supaya bisa berhasil. Sekarang saya lewat Lanud guys, Lanud Sulaiman Bandung. Ini dulunya jalan khusus untuk angkatan udara ya, tapi sekarang jalan ini sudah bisa dipakai untuk umum karena ini adalah salah satu jalan alternatif untuk masuk ke wilayah Sayuran Cibaduyut ya. Sekarang saya sudah sampai sini dan ternyata di sini ramai guys. Saya udah lama nggak lewat sini, baru hari ini. Dan sekarang ternyata di pinggir-pinggirnya juga lihat ada taman-taman penjual bunga hias dan kembang-kembang hias ya. Dan di depan juga, jadi ini ada semacam kayak pasar minggu lagi. Pokoknya rame. Jadi kalau teman-teman mau ke sini bisa lewat ke Jalan Kopo ya. Kalau dari Bandung lewat Kopo lurus. Ya khusus hari Minggu nih sambil jalan-jalan ke daerah Lanud Sulaiman. Jadi sekalian hiburan sambil jalan-jalan, sekalian belanja juga. Nikmati hari libur ya dengan penuh semangat guys. Wah ini ada gedung apa nih? Indah banget nih. Ini rumahnya siapa ini? Bagus banget nih. Wuih. Ini kayak Istana Mega. Ada Istana Mega guys. Ini sekarang jadi jalan umum ya. Dulu nggak boleh kalau lewat sini, banyak tentara. Ditutup sekarang boleh. Oke guys, ikuti lagi vlog kali ini ya. Dan jangan lupa subscribe dan komen nanti komentar di bawah jika kalian pernah ke sini. Menurut kalian bagaimana sekarang kondisi jalur ini ya? Guys, kita istirahat dulu sebentar. Lumayan capek ya kalau jarang olahraga tuh. Perjalanan segini aja udah capek. Tapi kalau udah biasa kayaknya enggak sih. Ini karena malas aja. Tapi kayaknya saya sudah mulai merasakan nikmatnya naik bersepeda. Ini harus agak sering-sering ya. Ternyata bersepeda itu meningkatkan aura-aura di badan kita dan yang jelas bikin
badan kita lebih enak ya karena keringat keluar. Jadi saya istirahat dulu karena sekarang mau pulang. Kayaknya vlog kali ini sampai sini dulu ya. Nanti tonton vlog-vlog yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, juga komen di bawah ini. Menurut kalian bagaimana rasanya naik sepeda di hari Minggu? Oke, yuk dadah, yuk bye-bye.